Kabar baru terkait kebijakan pemenuhan modal inti minimal 3 triliun rupiah di industri perbankan. Kini semakin banyak bank yang telah memenuhi aturan modal inti tersebut. Sebaliknya, jumlah bank dengan modal inti minimal kurang dari 3 triliun rupiah pun berkurang. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, sejumlah bank akan melakukan merger atau penggabungan bisnis untuk memenuhi aturan modal inti tersebut. Saat ini tinggal Bank Indeks Selindo, Bank SB Indonesia, dan Prima Master Bank yang memiliki modal inti minimal kurang dari 3 triliun rupiah. Bank Prima Master jadi bank dengan modal inti terkecil yakni 227 miliar rupiah per September 2022. OJK menyatakan, akan ada 2 bank yang akan merger terkait pemenuhan modal inti minimum. Kontan sempat mengirim surat elektronik ke manajemen Bank Prima Master, namun sayang tidak mendapat jawaban dari bank ini. Sementara itu, bank-bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimal kurang dari 3 triliun rupiah telah berhasil memenuhi aturan tersebut. Salah satunya adalah PT Krom Bank Indonesia Tbk yang sebelumnya bernama Bank Bisnis Internasional. BBSI berhasil menghimpun tambahan modal sebesar 911,3 miliar rupiah dari hasil rights issue untuk memenuhi aturan modal inti minimal. PT Bank Amar Tbk juga telah berhasil menyelesaikan rights issue dengan mengantongi dana 1,28 triliun rupiah. Sehingga modal intinya meningkat menjadi 3,1 triliun rupiah. Tolaram Group Inc. sebagai pengendali menyerap seluruh saham yang menjadi haknya sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga. Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank mengatakan, Tolaram terus menunjukkan komitmen mendukung Bank Amar untuk menjadi bank digital di Indonesia. Sementara Bank J-Trust Indonesia memenuhi ketentuan modal inti pasca sang pengendali J-Trust menyuntikkan modal senilai 360 miliar rupiah pada 13 Desember 2022. Dana itu akan dicatat sebagai bagian dari modal inti per 31 Desember 2022. Demikian juga PT Bank Capital Tbk yang telah sukses memenuhi modal inti minimum lewat aksi private placement. Bank Capital menerbitkan 12,87 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp101 per saham. Dari aksi ini perseroan meraup dana segar 1,3 triliun rupiah per 7 Desember 2022. PT Bank Neo Commerce Tbk juga telah meraih dana segar dari rights issue 1,7 triliun rupiah. Per September modal inti 2,25 triliun rupiah sehingga setelah rights issue sudah lebih dari 3 triliun rupiah. Senada, PT Bank Maspion Tbk telah memenuhi ketentuan modal inti. Setelah resmi diakuisisi Kasikorn Vision Financial pada 7 Desember 2022. KVF merogoh kocek sekitar 4,08 triliun rupiah dalam aksi rights issue Bank Maspion.